Jidat yang letaknya paling atas kita tempelkan di tempat yang paling terendah, tempat yang paling hina, diinjak telapak kaki, yaitu lantai. Ketika itu mulut kita bertasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, maha tinggi engkau ya Allah. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali engkau saja ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tidak Islam. Lalu dia dibesarkan di dalam lingkungan yang tidak Islam. Akhirnya timbul pertanyaan dalam hati kecilnya, sehingga dengan pertanyaan itu menuntun dia untuk mencari kebenaran jawaban dari apa yang pertanyaan yang timbul dalam hatinya. Akhirnya mencari dan mendapatkan hidayah. Pada akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan tidak ada nabi sesudahnya. Di antara banyak pertanyaan yang masuk, yang datang dipertanyakan orang kepada dia, kenapa engkau masuk Islam? Lalu dia menjawab, aku masuk Islam karena Islam itu agama yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang terlintas di dalam hati, diucapkan oleh mulut dan tidak bisa dijawab oleh akal pikiran manusia. Di antara banyak pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh akal adalah pertanyaan kita datang dari mana, di sini untuk apa, dan setelah ini kita akan kemana. Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal. Pertanyaan yang sama pernah dipertanyakan orang kepada Sokrates, ahli filosofi dari negeri Yunani. Lalu dia menjawab. Apa kata Sokrates? Butuh waktu 500 tahun untuk merenung agar bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah tidak ingin kita duduk merenung 500 tahun. Tidak butuh waktu yang panjang bagi kita untuk menjawab pertanyaan itu. Allah hanya menurunkan ayat kepada hambanya bernama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun memberikan itu kepada kita dan kepada ulama, ahli warisnya yang menyambung risalah lidah para nabi, para ulama, dan akhirnya sampai kepada kita.
sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal pikiran. Lalu kata orang Yunani, ahli filosofi, butuh waktu 500 tahun untuk menjawab pertanyaan ini. Kita datang dari mana? Di sini untuk apa? Dan setelah ini kita akan kemana? Islam sudah memberikan jawaban itu. Jauh sebelum orang bertanya, Islam sudah memberikan jawaban 1400 tahun yang lalu. Jadi Islam itu adalah agama yang rasional, agama orang yang berakal, agama orang yang pintar dan cerdas. Karena Islam adalah agama yang rasional, yang mengajak penganutnya untuk berpikir. Berapa banyak ujung ayat yang dapat dalam Al-Quran? Afala ta'qilun, afala tatazakkarun. Apakah engkau tidak berakal? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak ingat? Kenapa ujung ayat itu banyak yang berbunyi menyuruh kita untuk berakal? Karena Islam adalah agama yang rasional, agama yang mengajak umatnya untuk menganut, untuk berpikir dan merenung sejenak. Maka pada hari ini kita datang ke rumah Allah. Ketika suara azan itu dikumandangkan, berapa banyak orang yang datang? Kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan dengan niat mentakorubkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang tak setiap waktu yang macam ini. Sholat Jumat ini tidak setiap waktu seperti sholat 5 waktu. Allah hanya minta yang seperti ini hanya sekali dalam sepekan. Apapun perbuatan kita, apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, maka ketika iza azanu muazzin fi yaumil jum'ah, ketika suara azan itu dikumandangkan pada hari Jumat, haramun amal, tak boleh berbuat apapun. Bagi laki-laki yang mengaku beragama Islam, yang sudah balik dan berakal, tak boleh berbuat apapun kecuali datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak minta macam ini setiap saat. Allah tak tuntut yang seperti ini setiap waktu. Allah hanya minta yang seperti ini hanya sekali dalam sepekan. Lalu bagaimana panggilan yang sepekan ini bisa kita remehkan? Bagaimana agaknya panggilan yang sepekan ini bisa kita sepelekan, bisa kita tinggalkan? Padahal ini hanyalah panggilan yang semata-mata yang akan membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, penglihatan, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, kata-kata hati yang terlintas oleh hati dan pikiran. Ulaika as'alu wa kana anhu mas'ula, karena semua itu nanti akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu akan disoal dan dipertanyakan Allah? Bukan sekarang, tapi ketika waktu itu mulut akan dikunci oleh Allah, mata akan buta, telinga akan pekak, tidak bisa mendengar apapun. Ketika itu kita akan melihat tangan kita berbicara, kaki kita yang bersaksi apa yang pernah diperbuat semasa hidup di dunia. Kalau mulut dibuka, bisa jadi mulut itu berdusta. Kalau telinga dibuka, bisa jadi telinga itu salah mendengar. Kalau mata dibuka, bisa jadi mata itu salah memandang. Hari itu mulut dikunci, mata tidak bisa memandang, telinga pun pekak tuli tidak bisa mendengar. Hari itu yang bersaksi hanyalah tangan dan kaki kita. Apa yang pernah kita perbuat semasa hidup di dunia. Maka hari ini kita datang. Ini adalah rahmat Allah yang luar biasa. Masih berikan kita kesehatan. Kata ulama, kata kiai, kata ustadz, kata buya, kata habaib, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat. Ya, betul. Nikmat yang paling besar itu adalah sehat. Tapi ingat, sehat itu akan berubah menjadi nikmat ketika dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sehat itu tidak dibarengi dengan rasa takut, maka sehat itu akan berubah menjadi laknat. Berapa banyak hari ini orang yang sehat,
tenaganya kuat, ototnya besar, suaranya menggelegar, tapi mereka masih ramai di jalanan, masih ramai di kantor, masih ramai di pasar, di warung, di ruko-ruko mereka. Padahal ketika itu Allah sudah memanggil hamba-hambanya. Kita ini dipanggil, saudaraku, bukan diundang. Kalau orang yang diundang dipersilahkan masuk, ketika datang disambut, dimuliakan, dipersilahkan masuk sampai di dalam, duduk di atas kursi sofa yang mewah. Itu kalau tamu undangan. Kalau kita yang dipanggil, kita bukan siapa-siapa. Datang tidak disambut, tidak dipersilahkan masuk, sampai di dalam kita tidak didudukkan di tempat yang bagus. Kita duduk di atas lantai. Lantai itulah nanti ketika sholat kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ketika itu jidat kita, kening kita yang letaknya paling atas, yang paling mulia, tidak bisa dipegang dan disentuh oleh sembarangan orang. Tapi hari ini jidat itu kita tempelkan. Jidat yang letaknya paling atas kita tempelkan di tempat yang paling terendah, tempat yang paling hina, diinjak telapak kaki, yaitu lantai. Ketika itu mulut kita bertasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi Engkau ya Allah, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Ketika itu kita mengucapkan, kita mengikrarkan, kita mengakui kelemahan kita. Kita manusia ciptaan Allah, tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah seonggok daging yang berawal dari air yang hina. 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah 40 hari berubah menjadi segumpal daging. 40 hari daging itu tumbuh tulang belulang. Setelah itu wa nafakhtu fihi mir ruhihi. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Lalu setelah itu kita keluar. Kita berasal dari ruh. Ketika belum kita diciptakan, ruh sudah dikumpulkan Allah. Kata Allah, benar, apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Rabb kalian? Serentak ruh kita menjawab, bala syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Rabb kami. Tapi kenapa banyak orang yang amnesia, lupa ketika berada di dunia? Ingat, kita diciptakan, dunia diciptakan Allah untuk manusia. Tapi ingat, manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia. Inilah perbedaan kita. Dunia ini, apapun yang ada dalam dunia ini, memang semata-mata diciptakan Allah untuk kita. Tapi ingat, jangan pernah beranggapan bahwa kita diciptakan untuk dunia. Kita datang di sini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepadaku. Teramat kejam Allah kalau memperbuatkan kita untuk beribadah, sementara waktu kita berputar antara pagi sampai pagi lagi 24 jam. Mana sempat kita bekerja, mana sempat kita mencari nafkah, mana sempat kita mengurus anak istri keluarga. Tapi Allah Maha Adil, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibadah bukan sholat saja, ibadah bukan puasa saja. Pergi ke pasar, berdagang, berjualan, menunggu ruko, menunggu kedai, itu pun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Semua tindak tanduk perbuatan kita, tingkah laku kita, semua akan bernilai ibadah. Jangankan bekerja, tidur sekalipun, kalau diawali dengan nama Allah, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita hanya mengajak kita berpikir sejenak, merenunglah. Sudah capek, sudah lelah, sudah letih kita berputar di dunia ini. Sudah berapa puluh tahun dunia ini kita jalani. Dunia ini tak lama, saudaraku. Dunia ini hanya 60 tahun. Itu pun kalau sampai. Andaikan lebih, itu bonus dari Allah. Sudah berapa tahun kita ada di dunia ini? Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita bawa nanti? Kita ini sedang berjalan, saudaraku.
Kita ini ibarat orang yang sedang berjalan, capek, lelah, letih, haus, lalu duduk di bawah pokok kayu yang rindang, meneguk 2 teguk air minum. Setelah letih hilang, haus, dahaga hilang, kita akan kembali berangkat menuju tempat tujuan kita. Inilah dunia ini. Kita ini lahir menjadi anak-anak, lalu naik ke menjadi orang dewasa, dari dewasa berkeluarga. Dunia ini, hidup ini seperti setangkai bunga, saudaraku. Dari tunas, dari biji berubah menjadi tunas, dari tunas tumbuh batang, dari batang tumbuh daun, dari daun nanti akan keluar kelopak bunga. Hari berganti, musim berubah, bunga itu akan mulai menguning, layu, lalu mati. Itulah manusia. Kita muda, maka kita akan tua. Yang tua pun kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang mau kita cari dan apa yang akan kita bawa? Hidup di dunia ini sementara, maka jangan pernah disia-siakan. Panggilan yang sekali sepekan ini jangan pernah tertinggal, walaupun itu sesibuk apapun kita, karena ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku, kalian sudah letih, sudah lelah menjalani hidup di dunia. Dunia ini tempatnya musibah dan masalah. Setiap manusia tidak terlepas dari ujian dan musibah. Pundak kita masing-masing memikul ujian dan musibah, problem dalam hidup. Maka saatnya, kata Allah, sampaikan kepadaku apapun masalahmu melalui ibadah dan doa-doa. Ud'uni istajib lakum, minta kepadaku maka akan kukabulkan, kata Allah. Allah menyuruh kita datang bukan untuk kepentingan dia, tapi kita diperintahkan datang supaya hidup ini lapang, supaya hidup ini tenang. Karena ketenangan itu tak bisa dinilai dengan harta, saudaraku. Berapa banyak orang yang berharta, berapa banyak orang yang kaya, tapi tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan yang semu. Ketika harta itu hilang, maka sengsara pun akan datang. Tenang, kata Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ingat, ketenangan itu hanya datang dari Allah, yang dibisikkan Allah, disampaikan Allah, diberikan Allah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka ketenangan itulah ketenangan yang hakiki. Kita tahu bahwa semua ini hanyalah kuasa Allah. Hidup kita ini berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah, itulah jalan terbaik dalam menjalani hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.